Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelisa Zara Sanjani dengan NPM 41182911230043. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas paralel 2 reguler A. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan lafaz bacaan sholat jamak dan qashar untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah dan tilawah dengan dosen pengampu, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Akmal Rizky Gunawan Hasibuan MA. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sholat jamak dan sholat qashar. Nah, yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat dengan cara menggabungkan dua waktu sholat. Nah, ada beberapa syaratnya nih. Untuk sholat jamak itu hanya sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya yang bisa dijamak. Sedangkan sholat subuh itu tidak bisa dijamak. Nah, untuk sholat zuhur dan asar hanya bisa digabungkan dengan zuhur dan asar saja. Jadi tidak bisa sholat asar dijamak dengan sholat maghrib, tidak bisa. Jadi ada pasangannya. Zuhur dipasangkan jamak dengan asar, dan sholat maghrib hanya bisa dijamak atau dipasangkan dengan sholat isya. Nah, dan saya juga ingin menambahkan mengenai sholat jamak. Jadi sholat jamak itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir. Nah, apa itu jamak takdim? Nah, jamak takdim adalah sholat jamak yang dilaksanakan di awal waktu sholatnya. Contoh, misalkan sholat zuhur dan sholat asar dijamak, akan tapi dilaksanakan di saat sholat di waktu sholat zuhurnya, seperti itu. Nah, itu namanya jamak takdim, di awal waktu sholatnya, itu sholat zuhur. Sedangkan kalau jamak takhir itu dilaksanakan di akhir waktu sholat. Jadi misalkan melaksanakan sholat jamak zuhur dan asar, dilaksanakan atau melakukan sholatnya itu di saat waktu sholat asar, seperti itu baru namanya jamak takhir, seperti itu. Nah, lalu untuk sholat jamak ini bisa dilakukan untuk musafir atau untuk orang yang sedang memiliki uzur atau darurat tertentu yang tidak memungkinkan untuk bisa sholat tepat waktu, seperti itu. Jadi ini adalah suatu keringanan untuk seseorang dengan uzur atau darurat dalam bersolat. Nah, lalu berikutnya saya akan menjelaskan tata caranya. Untuk sholat jamak itu adalah menggabungkan dua waktu sholat. Contohnya, misalkan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, maka sholat tersebut dilaksanakan menjadi 8 rakaat, karena sholat zuhur 4 rakaat ditambah dengan sholat asar 4 rakaat. Jadi totalnya tetap dilaksanakan 8 rakaat. Gitu. Untuk tata caranya itu sama seperti sholat biasa. Misalkan yang pertama sholat zuhur lalu sudah sampai salam. Setelah salam itu langsung berdiri kembali tanpa ada jeda apapun, tanpa ada selingan aktivitas lain apapun. Jadi setelah selesai salam sholat zuhur itu langsung harus berdiri lagi dan niat dan melanjutkan sholat asar. Nah, itu tata cara sholat jamak. Nah, baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan bacaan niat sholat jamak, sholat zuhur dan asar jamak takdim. Baik, niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sholat qashar. Nah, untuk sholat qashar ini memiliki syarat yang lebih ketat ya. Jadi hanya sholat dengan jumlah rakaat 4 rakaat saja yang bisa dilakukan qashar, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak bisa diqashar, seperti itu. Nah, lalu untuk syaratnya, sholat qashar ini hanya boleh dilakukan untuk musafir, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan juga memiliki minimal jarak tempuh yaitu sekitar 80 hingga 90 km. Jadi jika kurang dari jarak tempuh tersebut, maka tidak memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan sholat qashar. Dan juga tujuan dari para musafir ini atau tujuan dari perjalanannya tersebut itu bukan untuk bertujuan untuk bermaksiat. Lalu sholat qashar itu artinya meringkas sholat. Jadi misalkan contohnya itu sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, jika diniatkan untuk qashar, maka hanya perlu melaksanakan 2 rakaat saja. Nah, untuk tata caranya itu sama seperti sholat biasa, akan tetapi bedanya itu adalah
saat di rakaat kedua, saat tahiyat yang harusnya kalau di sholatnya 4 rakaat itu tahiyat awal. Nah, sedangkan kalau di qasar itu langsung menjadi tahiyat akhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan bacaan niat sholat qasar. Nah, di sini saya mencontohkannya itu sholat zuhur ya. Nah, jadi niat sholat qasar zuhur itu niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Nah, untuk tata caranya, sholat jamaah dan sholat qasar itu untuk dari bacaan itu sama semua seperti sholat biasa, hanya beda di niat dan rokaatnya saja yang tadi saya di awal sudah saya jelaskan, yaitu dimana kalau sholat jamaah itu menggabungkan dua waktu sholat. Tadi contohnya adalah misalkan sholat zuhur dan sholat asar, maka menjadi 8 rakaat. Nah, sedangkan kalau untuk sholat untuk bacaannya itu sama seperti sholat biasa saja, seperti ada iftitah, al-fatihah, surat pendek, dan bacaan-bacaan yang setiap gerakan sholat seperti itu. Nah, sedangkan untuk sholat qasar itu juga sama seperti sholat biasa, akan tapi hanya beda di niat, yang tadi niatnya sudah saya contohkan, dan untuk rakaat sholatnya yaitu diringkas ya. Jadi yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja, seperti itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.